pengembangan metode untuk beberapa unsur logam ya, baik itu besi, nikel, mangan dan sebagainya menggunakan peralatan AS. Jadi mungkin dari saya sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kontribusi dari teman-teman ITB di Lab PSG dan mudah-mudahan apa yang sudah dikerjakan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Mungkin itu saja dari saya Mbak Nila, terima kasih. Silakan dilanjut. Baik, Pak Ruli, terima kasih Pak atas pembukaannya. Mungkin bisa langsung dimulai saja ya. Silakan. Oke, izin mulai ya Kak, Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam baik kebajikan bagi kita semua. Yang saya sangat hormati Bapak Ibu sekalian dan teman-teman saya yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan saya Dwi Aprianti dengan NIM 105236084 dengan rekan saya Hanifah dengan NIM 10523. Dengan asal instansi Institut Teknologi Bandung akan memaparkan presentasi akhir yaitu uji validasi metode dan estimasi ketidakpastian pengukuran unsur ferum, nikel, dan mangan pada sampel batuan menggunakan AAS. Next. Oke, eh, pendahuluan dulu. Berangkat dari data yang menunjukkan potensi sumber daya mineral Indonesia dengan kondisi geologis terletak pada pertemuan tinggal lempeng tektonik utama, yaitu Eurasia, Indonesia, dan Pasifik. Posisi strategis ini menjadikan negara kita, yaitu negara Indonesia, sebagai salah satu pemilik potensi mineral terbesar di Indonesia. Bapak Ibu sekalian, dapat dilihat ini merupakan map dari eh, persebaran mineral batu bara yang ada di Indonesia yang saya cuplik dari web ESDM. Eh, Bapak Ibu sekalian, menurut data yang kami ambil dari web ESDM juga saat ini Indonesia memegang peranan kunci dunia sebagai pemilik 42% cadangan nikel global di tengah gempuran tren clean energi dan hilirisasi nasional. Salah satu pertanyaan kritis itu mulai muncul bahwa seberapa validkah dan terpercaya data geokimia yang kita keluarkan untuk mendukung eksplorasi bernilai triliunan rupiah tersebut. Nah, tantangan terbesarnya adalah ada pada kedaulatan data, yaitu data geokimia yang tidak terstandar atau memiliki ketidakpastian yang tinggi, dapat berujung pada keputusan eksplorasi yang salah. Nah, menjawab tantangan tersebut dan sejalan dengan arahan Bapak Menteri SDM, yaitu Pak Bahlil, untuk melakukan eksplorasi masif serta pengelolaan data potensi migas, minerba, dan pabung secara terintegrasi, Laboratorium Pusat Survei Geologi hadir memberikan pelayanan analisis sampel geologi yang terakreditasi dan terstandarisasi sesuai dengan SNI ISO 17025 2017. Sehingga tujuan kami adalah sehingga tujuan kami dari kegiatan kuliah praktik ini adalah bisa di next, yaitu melakukan dua kegiatan yaitu uji validasi dan estimasi ketidakpastian untuk pengukuran unsur ferum, nikel, dan mangan pada sampel batuan menggunakan AS yang bertepatan di laboratorium AS Pusat Survei Geologi. Next. Oke, Bapak Ibu sekalian, terpampang di sini merupakan metode penelitian yang telah kami lakukan. Yang pertama, kami melakukan destruksi sampel menggunakan asam dan pemanasan dengan penambahan HCl4 dan HF. Kemudian kami melakukan pengenceran sampel. Di samping itu, kami juga membuat larutan standar ferum, mangan, dan nikel dari larutan induk 1000 ppm. Kemudian setelah ada sampel dan larutan standar, kami melakukan pengukuran absorbansi menggunakan AHS didampingi oleh KDA dengan berbagai macam instruksinya. Kemudian kami mendapatkan data pengamatan. Nah, di sini kami cabangkan menjadi dua data. Yang pertama ada estimasi ketidakpastian dan uji validasi. Next. Baik, selanjutnya oleh saya, Hanifah. Perhitungan analisis konsep. Halo, suaranya hilang, mohon maaf. Oke, apakah sudah terdengar, Kak? Ya, ya, udah terdengar. Izin tadi dari mana ya? Dari uji validasi metode atau dari metodologi?
mulai hilang. Dari waktu Faiha. Oh ya Oh, baik. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai uji validasi metode analisis unsur mangan, nikel, dan juga ferum dengan menggunakan AS. Nah, mula-mula kami melakukan perhitungan akurasi untuk mengetahui tingkat kedekatan hasil pengukuran terhadap nilai acuan atau CRM. Kemudian nilai akurasi ini dievaluasi menggunakan parameter percent recovery dengan membandingkan hasil pengukuran AS terhadap nilai acuan CRM. Nah, pada pengerjaan kami ini digunakan dua jenis CRM, yaitu STSD1 dan juga LKSD3 yang masing-masing dianalisis secara duplo dengan faktor pengecahan yang berbeda-beda gitu untuk masing-masing unsur yang dapat dilihat pada tabel. Nah, hasil yang diperoleh ini menunjukkan bahwa nilai recovery berada pada rentang 94,53% yang untuk unsur mangan ya, hingga 109% untuk unsur nikel. Nah, berdasarkan kriteria penerimaan rentang tersebut itu masih memenuhi syarat sehingga dapat disimpulkan bahwa metode AS memiliki akurasi yang baik untuk analisis mangan, nikel, dan juga ferum. Next. Oke, selanjutnya dilakukan juga perhitungan uji presisi untuk melihat keterulangan hasil pengukuran. Presisi dihitung menggunakan dengan melakukan 7 kali pengukuran pada sampel yang sama, yaitu CTR3. Kemudian dihitung nilai simpangan baku dan persen relatif standar deviation atau persen RSD. Nah, nilai persen RSD ini kemudian dibandingkan nilai CV Horwitz. Berdasarkan hasil yang kami peroleh, unsur mangan dan ferum memenuhi persyaratan karena nilai persen RSD-nya yang dapat dilihat pada tabel ini lebih kecil dibandingkan nilai CV Horwitz. Sedangkan unsur nikel itu memiliki nilai persen RSD yang lebih besar dari CV Horwitz sehingga pada pengerjaan kami ini presisi N ini belum memenuhi kriteria. Selanjutnya untuk LOD perhitungan batas deteksi dan juga batas kuantisasi. Nah, LOD atau LOD dan LQ. LOD ini kan menunjukkan batas konsentrasi terendah yang masih dapat dideteksi, sedangkan LQ merupakan batas konsentrasi terendah yang masih dapat diukur secara kuantitatif gitu. Nah, berdasar hasil yang kami peroleh, nilai LOD dan LOQ untuk masing-masing unsur, mangan, nikel, dan juga ferum menunjukkan bahwa metode AAS ini cukup sensitif dan seluruh konsentrasi sampel berada di atas nilai LOQ sehingga hasil analisis dapat dikuantifikasi dengan baik. Oke, selanjutnya. Next. Oke, selanjutnya adalah estimasi ketidakpastian. Pada dokumen standar persyaratan umum kompetensi laboratorium pengujian atau laboratorium kalibrasi, standar ISO 17005, itu wajib laboratorium wajib mempunyai penerapan prosedur untuk mengestimasi ketidakpastian pengukuran. Nah, ketidakpastian pengukuran ini dihitung dengan mempertimbangkan beberapa sumber, yaitu pertimbangan atau neraca, kemudian alat volumetrik atau pipet, presisian, dan regresi yang dihasilkan dari standar yang kemudian digabungkan untuk memperoleh ketidakpastian analisis. Dalam mengukur estimasi ketidakpastian analisis unsur mangan, nikel, dan ferum dengan menggunakan AS ini, kami melakukan kerangka berpikir seperti berikut. Yang pertama, kita menentukan dulu sumber ketidakpastiannya apa saja, kemudian kita menghitung kontribusi ketidakpastiannya dari berbagai macam sumber ketidakpastian tersebut, kemudian kami mengakumulasikan setiap kontribusi ketidakpastian tersebut, sehingga kita memperoleh hasil akhir berupa perhitungan estimasi ketidakpastian. Dan di sini tertera rumus-rumus yang kami gunakan dalam menghitung ketidakpastian garis regresi. Dan di sini juga kami tampilkan cuplikan dari perhitungan Excel kami yang memperhitungkan ketidakpastian regresi. Next.
Berdasarkan hasil perhitungan dan pengolahan data, Bapak dan Ibu sekalian dapat dilihat melalui tabel 4.4, 4.5, dan 4.6 merupakan hasil dari pengukuran ketidakpastian pengukuran unsur mangan, ferum, dan nikel. 4.4 untuk mangan yang ada di sebelah kiri, dan sebelah kanannya di atas sebelah atas ada ferum, dan di bawahnya ada nikel. Kemudian hasilnya dapat dilihat pada tabel diperoleh ketidakpastian sebesar 0,02689 mg per liter untuk mangan, 0,4138 mg per liter untuk ferum, dan 0,227436 mg per liter untuk nikel. Kemudian pertanyaannya adalah, mengapa nilai ketidakpastian tiap unsur berbeda? Karena nilai tersebut menunjukkan besarnya ketidakpastian yang menyertai hasil pengukuran masing-masing dari setiap unsur. Besarnya nilai ketidakpastian dipengaruhi oleh kontribusi setiap sumber ketidakpastian yang diperhitungkan, seperti timbangan, lab ukur, pipet yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, interpretasi data dapat kita lihat pada tabel bahwa unsur mangan dan nikel itu kontribusi relatif terbesarnya ada pada sumber ketidakpastian, yaitu regresi, yaitu pada mangan 0,0256 sekian dan pada nikel 0,22724 sekian. Maka ketidakpastian dari proses kalibrasi memberikan kontribusi yang cukup dominan terhadap ketidakpastian pengukuran. Nah, sedangkan berbeda untuk ferum. Untuk ferum, kontribusi relatif terbesarnya ada pada presisi sekitar 0,3829. Nah, sehingga pada kepresisian ini yang memberikan sumber ketidakpastian yang paling besar. Jadi, validasi metode itu tidak hanya menunjukkan apakah metode kita baik atau tidak, atau memenuhi standar atau tidak, tetapi juga membantu kita mengetahui bagian mana dari metode yang sudah memenuhi kriteria dan bagaimana yang masih perlu diperbaiki. Nah, yang menarik di sini adalah parameter presisi untuk hasil NI yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, Faiha, bahwa NI itu pada nilai kepresisiannya yang belum memenuhi kriteria. Artinya, dibandingkan mangan dan ferum, hasil pengukuran NI memiliki variasi yang lebih besar, sehingga konsistensi pengukurannya masih perlu ditingkatkan. Nah, temuan pada presisi tadi itu berkesinambungan dengan estimasi ketidakpastian, sehingga kepresisian pada NI ini eh, berkesinambungan gitu dengan temuan nilai besarnya kontribusi ketidakpastian regresi pada NI, atau dengan kata lain pada tahap kalibrasi NI ini khususnya pada pembuatan dan pengukuran larutan standar perlu menjadi fokus evaluasi dan optimisasi lebih lanjut gitu. Dengan demikian hasil estimasi ketidakpastian itu tidak hanya memberikan satu nilai ketidakpastian akhir, tapi juga membantu kita untuk mengetahui komponen mana gitu yang paling mempengaruhi terhadap hasil pengukuran untuk evaluasi lebih lanjut. Next. Baik, berdasarkan seluruh hasil yang sebelumnya, validasi dapat disimpulkan bahwa metode AAS yang digunakan memiliki akurasi yang baik dengan recovery sebesar 94,53 sampai dengan 109%. Presisi metode memenuhi kriteria untuk unsur mangan dan ferum, sedangkan unsur NI masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena nilai persen RSD-nya itu lebih besar dibandingkan nilai CVR-nya. Nah, metode ini juga memiliki sensitivitas yang baik berdasarkan hasil perhitungan LD dan LQ sehingga mampu mendeteksi serta mengkuantifikasi unsur mangan, ferum, dan juga nikel. Sementara itu untuk estimasi ketidakpastian dilakukan menggunakan pendekatan bottom up sebelumnya yang telah dijelaskan dengan mempertimbangkan kontribusi dari regresi, presisi, penimbangan, serta alat volumetrik. Berdasarkan hasil tersebut, metode AS dinilai layak digunakan untuk analisis unsur mangan, NI, dan Fe pada sampel batuan. Next. Berikut adalah dokumentasi dari kegiatan yang preparasi sampel batuan, pembuatan larutan standar, dan pengukuran dengan AAS. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami dengan dengan materi yang berbeda-beda. Baik Bapak, Ibu, dan Bapak semua, perkenalkan saya Nisrina Rahayu. Di sini saya
memiliki judul Uji Homogenitas Total Organik Karbon dari Campuran Sedimen dan Pasir Silika di Laboratorium Pusat Survei Geologi. Yang melatar belakangi penelitian ini ya, didasarkan pada kandungan karbon organik, kandungan karbon organik dan non organik dari setiap batuan sedimen, dan setiap kandungan organik dalam batuan sedimen dapat merepresentasikan informasi karakteristik geokimia, lingkungan pengendapan, dan potensi batuan sebagai batuan induk karbon. Sehingga dalam penelitian ini dianalisis kandungan karbon organik melalui analisis total organik karbon. Namun, agar hasil analisis TOC atau total organik karbon dapat dipercaya, sampel harus memiliki tingkat homogenitas yang baik. Maka dari itu, dilakukanlah uji homogenitas untuk memastikan setiap unit sampel memiliki komposisi yang seragam. Next, berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan penelitian ini untuk menjelaskan bagaimana prosedur analisis total organik karbon dan pengujian uji homogenitas. Berdasarkan latar belakang dan tujuan telah dijelaskan, metodologi penelitian ini diawali melalui proses preparasi sampel berupa pemeriksaan, homogenisasi melalui metode cloning and quartering, dan pembagian sampel menjadi 15 botol. Setelah itu, sampel dibedakan menjadi dua pelakuan. Yang pertama, total non-treatment, yaitu sampel yang langsung dianalisis. Kemudian, sampel treatment, yakni sampel yang melalui pengasaman terlebih dahulu untuk menggunakan karbon anorganiknya. Kemudian, kedua jenis sampel, non-treatment dan treatment, analisis menggunakan instrumen total analysis carbon analyzer, yakni LECO SC832. Kemudian dari hasil analisis TOC tersebut diolah menggunakan prosedur uji homogenitas dari ISO 13528/2015. Kemudian terakhir dievaluasi hasil homogenitasnya melalui aturan yang sama dari ISO 13528/2015. Next. Berikut adalah data hasil analisis TOC dari sampel non-treatment. Penyajian data hasil analisis ini digunakan melalui software Excel dengan dihitung rata-rata dari data hasil analisis TOC pertama dan kedua. Berikut adalah hasil analisis TOC sampel non-treatment. Kemudian, next. Nah, adapun untuk pengolahan data homogenitasnya, itu dilalui beberapa perhitungan rata-rata keseluruhan, kemudian perhitungan ragam, simpangan dalam sampel, simpangan baku antar sampel, kemudian dihitung relative standard deviation, kemudian setelah itu diuji homogenitasnya melalui kriteria homogenitas umum dan kriteria homogenitas alternatif. Next. Berikut adalah hasil pengolahan data homogenitas sampel yang non-treatment. Adapun kesimpulannya bahwa non-treatment memiliki kriteria homogenitas yang homogen sesuai aturan ISO 13528/2015 karena simpangan baku antar sampelnya lebih kecil dari batas homogenitasnya. Next. Untuk sampel yang melalui pelakuan treatment, pada pengujian pertama menghasilkan kriteria yang tidak homogen. Namun setelah pengujian kedua, sampel memenuhi kriteria homogen, tetapi sesuai aturan ISO 13528/2015 yang alternatif. Next. Adapun pembahasan dari penelitian ini bahwa seperti yang kita tahu, batuan sedimen memiliki kandungan karbon organik dan karbon anorganik. Kemudian untuk sampel yang non-treatment itu
karbon organik maupun karbon anorganik ikut teroksidasi saat pembakaran dalam instrumen total analysis carbon analyzer yang sehingga nilai yang diperoleh merupakan nilai total karbon. Sedangkan pada sampel yang treatment, karbon anorganik dihemat terlebih dahulu melalui proses pengasaman pada reaksi berikut bahwa reaksi ini mengubah karbonat menjadi gas karbon dioksida yang terlepas sebelum pembakaran. Sehingga ketika dianalisa oleh instrumen, eh, karbon organik di merepresentasikan direpresentasikan sebagai nilai total organik karbon. Adapun yang memenuhi keragaman nilai TOC diantaranya tahap preparasi berupa pengerusan, tahap homogenisasi berupa metode sonic and quartering, kemudian pengasaman, pencucian dan penggiringan, dan pengerusan ulang. Ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan hasil analisis TOC yang beragam eh, dipengaruhi oleh variasi berupa dari preparasi sampel. Dapat disimpulkan juga bahwa pelakuan treatment pada sampel menghasilkan nilai LC yang lebih representatif terhadap kandungan karbon organiknya. Next, adapun mengenai uji homogenitas, sampel yang non-treatment memenuhi kriteria homogenitas karena distribusi karbon organik yang relatif seragam pada seluruh unit sampel. Adapun sampel yang dilalui proses treatment belum memenuhi kriteria homogenitas karena terjadi peningkatan variasi antar unit sampel setelah diuji ulang barulah memenuhi kriteria homogenitas tetapi pada kriteria alternatif. Adapun penyebab perbedaan antar kedua pengujian treatment disebabkan oleh tahap pengasaman dan variasi pada efektivitas pengasaman, kemudian pencucian residu asam atau netralisasi, kemudian pengeringan ulang, kemudian setelah itu ada juga pengambilan aliquot dan distribusi sampel pada saat pengisian botol. Dan setelah diuji ulang pada treatment yang kedua, variasi antar unit berkurang signifikan. Perbedaan hasil ini juga disebabkan oleh kriteria umum pada aturan ISO itu membandingkan ciptaan baku antar sampel dengan batas homogenitas, sedangkan pada kriteria alternatif itu mempertimbangkan ketidakpastian analitik melalui parameter faktor F1 dan faktor F2. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengujian ulang menghasilkan tingkat homogenitas yang baik sehingga variasi pada pengujian awal lebih mungkin berasal dari proses teknis preparasi dibandingkan dengan ketidakhomogenan. Baik, sekian presentasi dari Baik, selamat pagi. Ibu Bapak. Sebelumnya perkenalkan, saya Salimah Fitri Ainik Satoti dengan NIM 1052374 dari Prodi Kimia ITB. Sebelumnya, saya ingin berterima kasih terlebih dahulu kepada pembimbing saya, yaitu Kak Rofika, dan juga Bu Fani yang telah membantu saya untuk menyelesaikan kuliah praktik ini selama 1 bulan. Dan saya juga ingin berterima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menghadiri presentasi kali ini. Nah, saya akan mempresentasikan proyek kerja praktis saya, yaitu analisis akurasi dan presisi menggunakan instrumen rock eval di laboratorium pusat survei geologi. Boleh di next. Baik, pertama saya akan membahas dulu mengenai data geokimia untuk eksplorasi energi, di mana Pusat Survei Geologi menghasilkan data yang menentukan arah eksplorasi minyak dan gas di Indonesia. Nah,
eksplorasi tersebut melalui batuan induk yang dianalisis, di mana sehingga membutuhkan instrumen yang dengan tingkat akurasi dan presisi yang tinggi. Salah satu instrumennya adalah ROCKEVAL, di mana di Laboratorium Pusat Studi Geologi menggunakan ROCKEVAL 7 untuk memvalidasi kelayakan potensi hidrokarbon di Indonesia. Next. Selanjutnya, untuk proyek ini, saya melakukan uji akurasi dan uji presisi, di mana uji akurasi tersebut membandingkan hasil pengukuran CRM 160.000 pada instrumen dengan nilai sertifikat. Kemudian terdapat uji presisi, di mana mengevaluasi keberulangan nilai CRM 160.000 dan juga sampel 25 RL33B dan 25 RL33M. Next. Nah, untuk metodologi penelitiannya, pertama, sampel batuan dikeringkan di dalam oven dalam suhu 80 derajat Celcius. Setelah itu, batuan tersebut digerus sampai berbentuk serbuk, kemudian diayak dalam ayakan 200 mesh atau 75 mikrometer. Selanjutnya, sampel tersebut dihomogenisasi dengan cara cloning dan quartening sebanyak 25 kali. Setelah dihomogenisasi, sampel dimasukkan ke dalam botol sampel, kemudian ditimbang. Untuk batuan sedimen biasa itu 60 mg, sedangkan untuk batu bara 20 mg. Setelah itu, setelah ditimbang dimasukin boleh di next. Selanjutnya, untuk hasil data, pertama ada akurasi dari CRM 160.000, di mana CRM ini terdapat data yang sudah pasti, yaitu dari sertifikatnya. Data untuk S1, S2, S3, dan TOC. S1 adalah data di mana hidrokarbon yang berada pada batuan sebelum dipanaskan di ROCKEVAL. Nah, untuk S2 ini adalah data hidrokarbon ketika perangkahan krogen, di mana ketika proses pirolisis dan oksidasi di dalam ROCKEVAL. Nah, untuk S3 ini adalah kandungan karbon dioksida setelah pirolisis dan oksidasi di ROCKEVAL. Nah, kemudian untuk TOC adalah total organik karbon, di mana total karbon yang terhubung dengan senyawa organik pada sampel. Nah, dapat dilihat untuk S1 itu nilainya adalah 0,14 mg per gram, S2 adalah 12,43, S3 adalah 0,79, dan TOC adalah 3,28. Selanjutnya, setelah kita mendapatkan data sertifikat CRM, kita juga mendapatkan data sampel, di mana terdapat 10, bukan sampel CRM, maaf, terdapat 10 data CRM di sini. Nah, kemudian dihitung juga menggunakan persen recovery dan persen bias. Untuk persen recovery ini adalah perbandingan antara nilai sampel yang terukur atau nilai CRM yang terukur dengan nilai sertifikat. Nah, persen recovery yang baik itu terdapat di 80-110%. Itu menurut jurnal yang dikutip dari AOHC 2019. Nah, kemudian dapat dilihat bahwa S2, S3, dan TOC memiliki recovery sekitar 100% sehingga dapat dikatakan bahwa akurasinya baik. Sedangkan pada S1 recovery-nya yang paling kecil adalah 78 dan yang paling besar adalah 100. Nah, karena ada persen recovery yang di bawah batas akurasi baik sehingga S1 dapat dikatakan akurasinya kurang baik. Terutama terdapat bias negatif di mana bias ini menunjukkan selisih dari recovery, di mana di sini biasnya negatif sehingga cenderung underestimate atau nilainya kurang dari nilai pengukuran seharusnya. Nah, penyebab S1 bisa underestimate itu karena S1 adalah kandungan hidrokarbon pada batuan sebelum dimasukkan pada ROCKEVAL atau kandungan hidrokarbon pada batuan di alam, sehingga bisa jadi kandungan hidrokarbon tersebut mudah menguap atau konsentrasinya sangat rendah, sehingga nilai S1 underestimate. Nah, dapat disimpulkan pada akurasi CRM ini untuk S2, S3, dan TOC, akurasinya cukup baik. Mohon maaf ada kesalahan di PPT-nya. Dan S1 itu bisa dibilang cukup baik. Baik.
Nah, baik selanjutnya untuk presisi CRM, di sini dari tadi nilai S1, S2, S3, dan TOC dihitung rata-rata standar deviasi. Setelah dihitung rata-rata dan persen standar deviasi, maka kita hitung persen RSD-nya. RSD adalah relatif standar deviasi, di mana rumusnya adalah standar deviasi dibagi nilai parameter rata-rata dikali 100%. Kemudian setelah itu kita menghitung CV Horwitz-nya, di mana rumusnya adalah 2 pangkat 1 kurangi 0,5 log C. C adalah konsentrasi. Dan untuk perhitungan ini konsentrasinya itu dikali 10 pangkat minus 4. Selanjutnya, setelah kita mendapat persen RSD dan CV Horwitz, kita menghitung Horwitz ratio untuk mengetahui apakah sampel ini presisi atau tidak. Horwitz ratio rumusnya adalah RSD dibagi dengan CV Horwitz. Nah, presisi itu dievaluasi menggunakan Horwitz dengan kriteria penerimaan 0,5 sampai 20. Ini dikutip dari Horwitz dan Albert tahun 2006. Nah, dapat dilihat S1 dan S3 memenuhi kriteria sehingga memiliki presisi yang baik, sedangkan S2 dan TOC melebihi batas Horwitz ratio sehingga presisinya belum baik. Nah, dapat dilihat juga jika pada TOC nilainya cukup tinggi dibanding S1, S2, dan S3. Sehingga tingginya Horwitz ratio ini karena hasil akumulasi beberapa tahap pengukuran, sehingga ketidakpastian pengukurannya menjadi lebih besar pada TOC. Boleh next. Selanjutnya, presisi pada sampel di mana menggunakan sampel 25RL33B dan 25RL33F. Nah, untuk proses perhitungannya sama seperti CRM tadi, di mana kita menghitung rata-rata dan standar deviasi, kemudian menghitung persen RSD, CV Horwitz, dan Horwitz ratio. Untuk 25RL33B, Horwitz rasionya untuk S2 itu melebihi batas sehingga presisinya tuh belum baik. Sedangkan untuk S1, S3, dan TOC itu masuk dalam kriteria sehingga presisinya baik. Nah, kemudian untuk 25RL33F itu seluruh parameter masuk dalam Horwitz ratio sehingga presisinya baik. Nah, sampel 25RL33F ini memiliki homogenitas dan stabilitas yang lebih baik dibandingkan 25RL33B, sehingga menghasilkan variasi pengukuran yang lebih kecil pada analisis berkurang. Sedangkan pada 25RL33B, tingginya Horwitz ratio pada S2 itu dapat dipengaruhi oleh perubahan karakteristik sampel selama penyimpanan daripada kestabilan instrumen log eval. Jadi bisa disebabkan oleh penyimpanan sampel sehingga S2-nya dapat melebihi kriteria. Boleh next. Selanjutnya kesimpulan dasaran di mana kesimpulannya adalah pengujian CRM 160.000 menunjukkan akurasi yang baik pada parameter S2, S3, dan TOC, sedangkan S1 masih mengalami underestimate. Tapi karena nilainya mendekati 100 bisa dikatakan cukup baik. Selanjutnya adalah sampel 25RL33F memiliki presisi yang lebih baik dibandingkan 25RL33B karena pada 25RL33B sampel S2 parameter S2 mengalami nilai yang lebih besar daripada kriteria. Kemudian, sarannya adalah lakukan analisis segera setelah preparasi untuk meminimalkan perubahan sampel, simpan sampel pada kondisi yang baik agar kualitas material organik tetap terjaga, gunakan CRM secara rutin sebagai kontrol mutu instrumen, dan penelitian selanjutnya dapat mengevaluasi parameter Tmax, HI, OI, dan PI untuk karakterisasi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, terdapat lampiran dari grafik ROC eval karena ROC eval sendiri tidak bisa dilihat dari data saja, tetapi harus dilihat dari grafik. Dan ini terdapat grafik untuk CRM 25RL33B dan 25RL33F. Boleh di next. Selanjutnya adalah dokumentasi. Di sini terdapat gas yang digunakan oleh ROC eval, proses pengeringan di oven, instrumen ROC eval, botol homogenisasi yang bersih sampel, batuan awal, dan sampel hasil homogenisasi. Baik, sekian dari presentasi saya kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Baik, terima kasih untuk Mbak Dwi, Mbak Faiha, Mbak Nisrina, dan juga Mbak Salimah ya yang telah mempresentasikan hasil akhir magangnya. Selanjutnya, mungkin punten Pak Roli,
Mohon berkenan Bapak untuk memberikan tanggapan atau masukan mungkin Pak. Atau mau diberi pertanyaan juga sepertinya udah siap ini Pak kelihatannya. Baik, terima kasih. Mungkin eh, terima kasih atas presentasinya. Jadi saya awalnya tuh berpikir hanya satu metode AS ya, ternyata ada metode yang lain, ada TOC dan Rockwell. Tentu kami sangat berterima kasih lah sudah apa namanya eh, teman-teman magang untuk menggali lebih jauh terkait dengan presisi akurasi peralatan yang ada di PSG. Dan ini mungkin mewakili ya di peralatan yang umurnya tua sama peralatan yang masih baru, masih muda. Jadi mungkin yang tadi AHS mungkin barangkali usianya tidak jauh beda dengan usia teman-teman dari ITB. Mungkin yang pertama tadi saya apa ya? Mungkin yang dengan AHS tadi kan ada kendala untuk NI. Nah itu eh, dan tadi kalau dari materialnya kan lebih pakai standar ya, yang untuk AS ada LKSD itu leg sedimen. Saya kurang tahu yang STSD apa ya materialnya. Nah itu Pak STSD. saya pikir tadi hasilnya menurut saya sih cukup cukup bagus ya karena kan kalau di LKSD kan di leg sedimen memang unsur iron NIM itu sangat kecil itu kan batuan sedimen dan berbeda dengan ketika nanti sampelnya itu adalah batuan alterasi atau apa zona mineralisasi. Kalau memang batuan beku, mafic, ultramafic yang apa merupakan batuan pembawa unsur-unsur logam dari iron Ni dan Mn. Menurut saya cukup apa namanya gembira juga kalau tadi mesti lihat hasilnya artinya meskipun peralatan PSG sudah cukup sudah cukup senior sudah cukup sepuh itu jadi masih mampu mendeteksi ya apa namanya 1 sampai 2 gitu ya mulai tadi. Nah, mungkin bisa apa ya? Mungkin saya ada pertanyaan sih mungkin terkait tadi yang kenapa NI kok berbeda dengan yang lain. Apakah itu faktor dari kan ini kan matriksnya atau preparasinya sehingga dia apa mungkin kurang kurang homogen atau seperti apa mungkin nanti mau dijelaskan untuk NI terkait AAS. Kemudian kalau yang terkait TOC tadi juga terima kasih tadi sudah dilakukan dua treatment ya baik non maupun dengan treatment. Nah itu mungkin menarik juga tadi yang pengaruh karbonat tadi ya yang CaCO3 karena mungkin bisa ini sering jadi pertanyaan juga sebenarnya TOC itu karbonnya itu karbon total atau hanya karbon organik mungkin nanti bisa dijelaskan kembali ya mungkin saya tadi agak agak miss di situ dan kemudian artinya kan mungkin ada saran mungkin dari teman-teman yang kemarin magang menggunakan TOC sebaiknya apakah ada perlu apa ya, ada semacam tahapan lagi ya sebelum sampel-sampel itu dilakukan analisis dengan TOC karena selama ini mungkin sampel-sampel yang masuk memang dari berbagai jenis batuan dan itu tentu saja itu apa namanya terkadang informasi terkait dengan karakteristik atau deskripsi batuan itu sangat minim diterima oleh teman-teman di lab ya, terutama analis teknisi dan sebagai penyelia, sehingga seringkali terjadi apa namanya tadi yang pembacaan atau pengukuran yang mungkin hasilnya menjadi kurang valid. Terus yang ketiga terkait Rockwell ini juga menarik sekali tadi itu dari yang kebetulan sampel saya tadi ya, yang RL33 itu jadi terima kasih sudah di apa menjadi bahan untuk magang dan mungkin tadi kalau sejauh ini bagaimana untuk QC-nya tadi yang apa? Jadi kan menggunakan grafik juga ya yang di GeoWork modulnya dari softwarenya ya. Mungkin
apakah dari pembacaan dari grafik yang dihasilkan kita bisa bisa itu menjadi salah satu evidence yang kuat untuk apa namanya QC terhadap hasil pengukuran. Tadi kan kalau SI-nya mungkin masih belum bagus ya, mungkin dari grafik itu bisa terbaca eh, karena pengaruh di jenis sedimennya seperti apa kan juga itu mungkin pengaruh ya, karena kan seingat saya itu yang 13B sama 33B sama itu kalau nggak salah itu clay ya, mungkin kalau ada Mas Dini mungkin bisa apa mengkoreksi. Jadi kalau nggak salah itu lempung, dan lempung itu memang beda yang B sama F. Yang B itu kalau nggak salah ad- ada mineral mikanya kalau nggak salah. Ada terus ada mungkin ada fosilnya. Jadi mungkin memang dari karakter sedimennya berbeda, dan mungkin itu juga pengaruh terhadap hasil akhir ketika analisis atau penggunaan di instrumen. Mungkin bisa dibantu kira-kira apakah itu juga terbaca dari grafiknya, dan mungkin ada saran juga mungkin ke kami karena kan juga tadi saya sampaikan seperti TOC itu kan juga teman-teman mungkin di kami di BSG seringkali teman-teman dari tim kerja yang lain itu kan memasukkan sampel dan eh, tidak memberikan apa informasi yang detail terkait dengan karakteristik sampelnya. Artinya nanti mungkin dari hasil magang ini mungkin bisa ada semacam apa namanya tahapan yang pra analisis yang bentuk sehingga nanti hasilnya yang keluar itu memang mewakili, memang valid seperti itu. Mungkin itu aja sementara dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ruli. Mau langsung ditanggapi mungkin dari siapa dulu? Halo, dari saya dulu aja. Oh iya, silakan Halo. Bapak Pak Denny. Oke, sebelumnya terima kasih buat Mbak Dwi sama siapa tuh satu lagi? Eh, Faiha, siapa lagi? Bapak. Siapa? Faiha. Pak Pak Iha. Ya. Sebelumnya terima kasih ya telah membantu kami untuk melakukan validasi untuk unsur itu, karena memang rencananya unsur-unsur yang Mbak lakukan validasi itu tahun depan rencananya untuk diakreditasi. Nah, terkait dengan hasil ya, hasilnya NI yang presisi presisi dari Citarum ya, sampelnya Citarum ya kalau nggak salah, itu belum sesuai harapan. Kalau dari kesimpulan saya sih, bukan kesimpulan nih, dari pengalaman saya, karena AS itu sangat teknikal sekali, jadi teknikal kemampuan si operator dari mulai bikin standar sampai pelarutan sampai pengukuran itu sangat teknikal sekali. Nah, kemungkinan presisi itu presisi itu tidak maksimal itu kemungkinan dari proses teknikal waktu pembuatan standar kalibrasi dan proses pengukuran. Bisa juga dari sampelnya itu kan, sampelnya itu dari standar in-house, bisa jadi dari standar in-house yang kurang homogen. Jadi nanti saya ini lagi lakukan uji coba dari mana itu nanti ke ininya eh, presisinya tidak masuk, itu nanti saya cari dari mana. Tapi pada secara keseluruhan sih alhamdulillah hasilnya udah bagus ya. Terima kasih. Nah, tinggal nanti saya bikin laporan buat dokumen akreditasi. Terus nanti saya minta ininya ya, data Excel-nya ya, buat saya evaluasi. Nanti saya evaluasi dari N itu dari mana ininya ke tidak dapatnya, entah buat dari apa dari dari evaluasi awal. Nanti saya lihat dulu data awalnya gimana.
Paling itu secara secara keseluruhan itu aja sih dari saya. Mudah-mudahan sih ilmunya bermanfaat, terutama nanti kalau misalkan apa kalian tugas akhirnya tentang analisis, ya mudah-mudahan sih berguna ya ilmu-ilmunya gitu. Ya itu aja sih dari saya. Sel- Itu aja. Ya, Itu baik, terima kasih, Pak. Ya, kan tadi yang apa yang AS kan berapa tadi persen recovery-nya 94 sampai 109 ya. Itu masih itu dalam masih kita udah batas wajar, Pak. Wajar itu, Pak. tapi Jadi nggak bisa ada beda. toleransi. Kenapa, Nggak Pak? toleransi bawah sama atasnya kan berarti kan kalau bawahnya mungkin 6%, yang atasnya 109 masih masih wajar itu ya. Wajar, Pak. Itu wajar. Bisa jadi sama operator sama analis yang lain ketika dikerjain bisa aja lebih turun gitu, Pak. Jadi itu sangat wajar sekali, Pak. Makanya ada toleransi sampai 10%. Gitu, Pak. Oke, oke. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang mau menambahkan sebelum ke pertanyaan selanjutnya. Tadi sepertinya ada 2 lagi di TOC dan Rock Eval yang belum terjawab. Mungkin dari Pak Ipul atau Bu Fani. Assalamualaikum. Halo, Sudah terdengar, Bu? ada? Oh, ya, makasih. Ya. Sorry. Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya nilai ya? Terdengar, Bu, tapi memang kecil, Bu, suaranya. Oh, bentar. Dari mana ya? Dah. Sebelumnya terima kasih saya ucapkan untuk Salimah ya, yang sudah mengerjakan proyek ini dadakan sepertinya. Karena ini di awal perencanaannya tidak seperti ini. Dilaporkan Pak Ruli, Pak Saiful bahwa di awal kegiatan itu Salimah akan mengerjakan homogenisasi sampel atas sampel calon sampel kontrol calon kontrol sampel yang itu akan diambil dari sampel Pak Ruli juga yang kode RL itu, tapi atas beberapa sampel Pak Ruli. Kalau ini tadi dilaporkan Salimah itu hanya 2 sampel. Salimah itu di awal itu sudah mengerjakan preparasi itu 6 sampel ya Salimah ya. A, B, D, E, F ya kalau nggak salah. 6. Lupa saya. Ya betul. 6 sampel ya. Ada 7 sampel dari A sampai G. Termasuk yang batu bara juga ya sampai 7 ya? Enggak deh. Ya. Itu sudah dilakukan Pak Ruli atas sampel-sampel yang RL. Jadi sudah dilakukan kurang lebih 2 minggu itu Salimah dari mulai proses penggerusan sampai homogenisasi ya. Jadi didapat ada 5 botol per sampel yang tadinya akan kita lakukan pengukuran dengan Rock Eval untuk diperoleh hasil homogenisasinya. Sama mungkin seperti yang dilakukan sama TOC, Nisrina yang di TOC ya melakukan homogenisasi. Salimah juga sebenarnya di awal melakukan itu Pak Ruli. Jadi hanya saja terdapat kendala dengan Rock Eval beberapa kali, banyak kendala sebenarnya, bukan sedikit kendalanya itu. Jadi Salimah tidak sampai proses pengukuran atas sampel yang sudah dilakukan homogenisasinya, Pak. Jadi itu sebenarnya data yang dilakukan perhitungannya oleh Salimah itu diambil dari data-data yang sudah dilakukan pengukurannya sebelumnya. Tapi ya itu alhamdulillah juga sudah cukup baik ya Salimah, kurang lebih juga sama dengan yang sudah kami lakukan. Jadi kita apresiasi apa yang sudah dilakukan Salimah di Rock Eval dan mepet sekali untuk data. Tadinya diharapkan di minggu ini, di awal minggu sudah ada hasil ya Salimah ya. Minimal untuk 1 atau 2 sampel sehingga bisa
bisa mendapatkan kesimpulan bahwa sampel yang dilakukan itu homogen atau tidak gitu ya. Tapi minimal itu kemarin sebenarnya masih bisa dilakukan untuk persen recovery dari sampel sampel awal ya, sampel yang dilakukan penggerusan sampai ke 200 mes itu sebenarnya tadinya saya mau tahu juga berapa persen itu lolos 200 mesnya, tapi nanti bisa dihitung sih sebenarnya. Itu kemudian kalau terkait yang grafik mungkin saya bantu jawab untuk Salimah karena itu bukan dari aplikasi GeoWork Pak Ruli, itu masih dari aplikasi Rock Eval-nya. Kami di Rock Eval memang belum mendalami untuk yang GeoWork-nya Pak Ruli. Jadi itu baru data pirogram yang keluar dari software yang Pika ya, Rock Eval itu software pengukuran Pak. Jadi baru dari situ belum sampai ke aplikasi sehingga kita belum mengidentifikasi lebih lanjut untuk yang nilai S1. Tapi karena memang nilai S1 dirasa karena memang sangat kecil sekali ya Pak Ruli. Jadi mungkin kurang sekali untuk presisi dan akurasinya seperti itu. Itu aja tambahannya dari saya untuk yang di Rock Eval. Mungkin dari Salimah bisa ditambahkan untuk yang tadi Pak Ruli cek data yang S1-nya ya tadi ya. Kedengeran nggak ya suara saya? Aduh. Terdengar, Bu. Oke. Itu mungkin dari saya tambahannya. Terima kasih sekali lagi untuk adik-adik dari ITB yang sudah 1 bulan di PSG dalam rangka magang ini. Terima kasih, apresiasi untuk kalian dengan data dan semoga bermanfaat ya untuk ini menjadi pengetahuan ke depan terkait validasi metode, verifikasi metode, juga estimasi ketidakpastian. Insya Allah pasti akan harusnya berguna untuk kalian ke depannya dan untuk penyusunan skripsi nanti. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bu Fani. Mungkin ada tanggapan juga dari mbak-mbaknya. Tadi kalau tidak salah ada ini ya Bu, yang untuk ada mika dan fosilnya terbaca atau tidak gitu ya Bu? Iya, itu harus mungkin dengan GeoWorks-nya ya. Kita belum sampai ke sana kalau dari aplikasi pemanfaatan software GeoWorks-nya belum kita lakukan lebih jauh lagi. Jadi belum bisa mengidentifikasi sampai situ sih. Oh iya ya, oke baik Bu. Terima kasih Bu Fani. Mungkin untuk Pak Agus Saiful dan Bu Muti mungkin ada tambahan lagi. Ya baik, saya ini kedengaran nggak suaranya? Iya, sudah terdengar Bu. Oh iya, ini kan kabarnya ada lagi nanti batch 2 ya dari mahasiswa magang ITB lagi, 4 orang lagi ya. Kalau dari hasil penelitian kalian dan kendala yang kalian hadapi selama di lab, kira-kira pengembangan apa yang bisa dilakukan oleh mahasiswa magang berikutnya untuk meneruskan kerja kalian? Oke, itu aja sih dari saya. Izin Bu, ini yang bisa langsung dijawab apa gimana? Ya, baik, mohon Iya, maaf. langsung dijawab aja. Oke, mungkin izin menjawab. Terima kasih atas pertanyaannya Bu Muti. Mungkin untuk dari kami berdua, AS, tadi kan ada beberapa evaluasi yang mungkin si persen recovery-nya masih 109% atau ketidakpastian NI-nya masih tinggi dan presisi NI juga masih kurang. Mungkin nanti ke depannya
teman-teman yang akan KP Selanjutnya, selanjutnya bisa melanjutkan apa yang perlu dievaluasi dari data yang telah kami dapatkan gitu, kayak terutama di MI, pengukuran MI. Paling seperti itu saja, Bu, kalau dari kami. Terima kasih. Mungkin dari Mbak Dwi dan Mbak Faiha ada yang mau disampaikan dulu untuk pertanyaan Bu Muti. Baik, izin menjawab. Untuk Rock Eval sendiri sebenarnya kendalanya di instrumennya. Kemarin tuh sempat ganti gas satu kali dan instrumennya sempat error. Jadi saya nggak sempat ngukur juga. Ngukurnya baru sampai masukin crucible ke dalam Rock Eval-nya gitu. Jadi mungkin evaluasinya lebih ke apa ya, alatnya aja sih. Karena kalau yang lainnya alhamdulillah nggak ada kendala. Dan mungkin untuk sampelnya yang tadi berkaitan dengan akurasi dan presisi ditimbang dan dimasukkan ke dalam crucible untuk rock evalnya mendekati waktu pengukuran agar akurasi dan presisinya tidak terlalu jauh dan masuk dalam kriteria presisi yang baik. Oke, kalau izin jawab juga, kalau dari TLC sendiri, alhamdulillah tidak mendapatkan seperti di Rockfall. Mungkin untuk pengembangan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh teman-teman mahasiswa yang batch selanjutnya, di pada bagian preparasi sampel, menurut saya karena hasil TLC-nya setelah dianalisis itu ada beberapa yang memang jauh dari nilai keseluruhan gitu. Jadi lebih dioptimalkan lagi pada proses preparasi seperti homogenisasinya mungkin harus lebih dioptimalkan sih Pak Bu. Walaupun juga untuk proses yang lain juga sama dan sebagainya. Oke, baik. Mungkin tadi masih ada satu pertanyaan lagi ya Bapak Ibu yang terkait karbonnya ini total atau organik gitu ya. Dari pertanyaan dari Pak Ruli mau ditanggapi dari siapa mungkin? Dari Nisrina mungkin atau Boleh. Untuk pertanyaan dari Pak Luli sebenarnya di sini itu total organik karbon. Namun memang instrumen yang digunakan pada penelitian kan namanya itu atau kodenya itu kode kok ya. Dan itu setelah saya studi literatur itu memang tidak hanya karbon organik saja, tetapi total karbon baik karbon organik maupun karbon anorganik. Walaupun pada penelitian saya itu dilakukan dua sampel ya, yang non treatment dan yang treatment. Kalau yang non treatment itu karena tidak melalui proses pengasaman atau pengilahan karbon anorganik, jadi sebenarnya itu karbon yang diukur itu merepresentasikan total karbon. Sementara untuk yang treatment kan sudah melalui proses pengasaman. Jadi hasilnya itu sebagai total organik karbon. Menurut saya itu sih ya, mungkin tanggapan dari saya. Mungkin kalau misalnya ada kesalahan boleh dikoreksi. baik ya, terima kasih untuk semuanya yang sudah menanggapi. Mungkin Pak Ruli ada tambahan lagi mungkin Pak dari tanggapan yang sudah terkumpul. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin yang Rockefeller tadi, makasih Bu Irvani atas informasi tambahannya. Jadi teman-teman belum sempat melakukan pengukuran langsung ya, itu yang di sampel RL tadi. Cuma mungkin kan mengukur CRM juga ya. Nah itu kalau yang pengukuran S1 gimana yang dari CRM? Kalau memang CRM itu bagus untuk S1-nya, berarti kemungkinan kalau yang
S1 dari sampel itu memang faktor apa karakter dari sampelnya seperti itu. Jadi memang mungkin bukan bukan sedimen yang apa namanya yang banyak mengandung material organik yang nantinya bisa berperan sebagai batuan sumber hidrokarbon. Mungkin saya mau di apa namanya diinfokan untuk terkait yang pengukuran CRM yang rock eval itu eh, untuk S1, S2 dan S3-nya seperti apa? Tadi kalau nggak salah sih cukup bagus tadi ya yang untuk S1 sama apa tadi S3 atau TOC. Boleh di-share Mungkin screen aja sambil Kak Salma. di Untuk yang S1, S3, ya. Yang akurasi tadi. Untuk S1 dan S3 itu relatif sudah baik. Pak, kalau saya tidak salah juga untuk akurasi. Akurasinya justru S1-nya ini yang agak underestimate tadi itu ya. Salimah ya. Halo. Nila, suara saya terdengar? Iya, sudah terdengar Bu. Iya. Mungkin dari Bisa di-share lagi Salimah untuk yang Salim. Oh iya, Ibu maaf ya tadi kurang kedengaran. Iya. Memang Izin suara share screen untuk CRM. Iya, untuk yang CRM tadi presisi akurasi yang CRM tadi. Iya, 31 Salimah. Iya. 31 ya itu. Ini Pak Ruli untuk yang CRM itu S1-nya cenderung masih belum baik, Pak. Untuk S2 dan S3 sama TOC-nya relatif sudah baik untuk akurasinya. Karena nilainya juga relatif kecil, di bawah Pak. di bawah standar pembacaan CRM-nya. Betul, Pak. Yang satunya lagi Salimah yang presisinya. Slide berikutnya. Tapi kalau untuk presisinya sudah memenuhi sih Pak. Hanya memang belum akurasinya belum Pak untuk S1. Oke, Pak. Dulu pas Hugo datang gimana Mas Denny? Pas si Hugo yang dari Vinci datang itu kan sempat nyoba juga. Iya Pak, waktu zaman si Hugo kebetulan nggak sampai dihitung seperti ini Pak. Secara statistik nggak dihitung. Cuman mereka lihat kestabilan datanya sudah masuk ke ini ke apa ke sertifikat udah masuk dan ini apa secara toleransi ke atas ke bawahnya udah sesuai persyaratan. Cuman untuk dibuat statistik kayak seperti ini tidak mereka lakukan. Bisa jadi juga sih kalau di statistik dibuat waktu mereka dibuat statistik seperti ini ya bisa jadi seperti ini juga hasilnya.
Karena sebenarnya ini data yang kita ambil juga beberapa data yang dilakukan sama Hugo juga, Pak. Nah, kan betul kan bisa jadi. Dan saya perhatikan ini kan datanya itu eh, sangat ini Bu, istilahnya tuh memang memerlukan toleransi yang agak besar. Soalnya kan perbedaannya nggak terlalu jauh antara dua dua angka desima itu tidak perubahannya kan terlalu terlalu jauh. Kemungkinan ini toleransinya memang agak tinggi, Bu. Dia Kalau seperti untuk yang persen recovery dengan soalnya konsentrasi kan segini sih mengikuti aturan sih sebenarnya kan di 90 110 ya. iya, Bu. Harusnya Apalagi kan semakin kecil konsentrasi konsentrasi itu toleransinya tuh malah ada yang sampai 20%. Kalau udah PPB kayak gitu udah 20%. Makanya kalau saya lihat itu karena ini desimalan ya sebetulnya udah masih masuk toleransi sih, Bu. kalau untuk S1-nya sih Kalau nggak salah itu di belum sertifikatnya emang gede sih toleransinya ya 0, betul. ada seingat saya Nah, itu emang sertifikatnya 0,14 ya. Cuman Ya di betul. sertifikatnya saya lihat tuh batas bawahnya entah 0,10 atau 0,09 gitu. Aman berarti ya, masih di range-nya ya. Sip, sip. Kalau gitu masih sip. di range, Pak. Kalau masih di range, Pak. Kalau memang gede, betul dari sertifikatnya memang gede. Jadi semakin kecil konsentrasi itu, toleransinya itu semakin gede, Pak. Ya. Beda dengan konsentrasi yang PPM-an atau PPM-an itu toleransinya semakin kecil. Baik, Bapak Ibu, mau dilanjutkan? Tanggapan lain. Terima kasih Bapak Ibu untuk tanggapannya. Mungkin ada tanggapan lain dari Pak Yudis dan lainnya mungkin Pak, atau sudah? Cukup Mbak Nila. Dari Bu Muti mungkin Ibu sudah cukup atau mau dilanjutkan lagi Bu? Baik, jika sudah tidak ada tanggapan lagi, mungkin kita akhiri presentasi akhir magang mahasiswa dari ITB ini ya Bapak Ibu dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. semuanya yang telah Terima menyempatkan kasih waktu. Mbak Dwi, Ya, Terima kasih. Mbak Nisrina, terima kasih. Mbak Salimah. Terima kasih. Jangan lupa di ini ya apa raw datanya di share disimpan ke ini ke Drive ya. Ya, jangan lupa di-upload. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya N ya.